Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Masih di analisa pagi hari ini ya. Kita ucapkan dulu selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan menjadi pahala kita terbaik. Baik, kita pagi ini akan mereview dulu untuk XAU USD, Pound Sterling, dan Euro, serta satu lagi di Bitcoin ya. Bagaimana satu hari kemarin sudah kita analisakan. Apakah ada peluang yang bisa kita dapatkan atau justru resiko yang kita terima di sana ya. Mulai dari XAU dulu ya. Kemarin emas kita perkirakan akan bergerak turun ya, sehingga kita menempatkannya lebih dekat di 2173.31 ya. Kemudian yang di atas agak menjauh, kita ambil agak jauh dari level psikologisnya satu hari kemarin yang sudah terbentuk pagi, yakni kita menempatkan di 2190.48 ya. Walaupun hanya target di 2195, kenyataannya tidak sampai ke sana. Sementara di posisi yang bawah 2173 juga tidak tersentuh dua-duanya. Sehingga satu hari kemarin hanya konsolidasi, tidak ada pergerakan yang signifikan, hanya bergerak sekitar 1400 sekian ya. Kita tidak mendapatkan peluang yang betul-betul terkonfirmasi. Sehingga dengan demikian di XAU USD kita tidak dapat potensinya, tidak bisa mendapat keuntungan, termasuk juga tidak rugi tentunya kalau kita tidak entry di sana. Baik, berikutnya kita masuk ke Euro USD. Euro USD kita perkirakan lebih bergerak turun juga. Kita menempatkan di posisi bawah, selnya di 1.09309, sementara di posisi buy kita tempatkan di 1.09496. Mana kira-kira pergerakan dari yang sudah ada kemarin lebih condong ke bawah, dan posisi sell tersentuh sampai pada target satu saja ya, hanya satu target kita dapatkan. Minimal ada potensi profit dari Euro USD ya. Di emas kita tidak dapat, di euronya kita dapat. Memang tentu berbeda ya, targetnya juga berbeda dengan XAU. Kita menyesuaikan dari karakteristiknya, menyesuaikan dari daily range-nya juga. Minimal kita bisa mendapatkan peluangnya. Satu tidak dapat, satunya dapat. Kita lanjut ke Pound Sterling, GU, GBP USD ya. Kita perkirakan juga akan bergerak turun ya, dengan simulasinya seperti ini sampai di tanda biru, kemudian turun, koreksi kecil, turun lagi. Posisi buy kita tempatkan lebih dekat dari runningnya di 1.28382, dengan alasan tentunya kita melihat ada tanda-tanda konfirmasi seller yang lebih kuat di sana ya, dari time frame besar tentunya. Kemudian targetnya di 1.2812, yang kedua di 1.27990. Sementara di posisi buy kita taruh agak menjauh, tentu dari perbandingan ya, jarak antara running dengan titik entry, posisi buy lebih jauh, mengingat arah lebih dominan ke bawah. Sehingga di posisi buy-nya di 1.28681 ya, target yang terdekat di puncak resisten ini. Kemudian target berikutnya di 1.29091. Seiring waktu pergerakan bergerak ke atas sangat berat, kemudian lebih condong ke bawah. Posisi sell tersentuh di target 1 dan sampai pada target kedua, selesai sampai di sana. Dan ini persis, perhatikan, persis di target yang kedua, kemudian selesai sampai pagi. Kalau tadi yang di euro hanya sampai di satu target, di pound sterling kita bisa dapat dua target.
Itu artinya dari dua pair ini kita bisa dapat untung yang lebih besar. Dari euro dapat satu target, dari pound sterling dapat dua target. Nah, sekarang kita masuk ke Bitcoin ya. Di Bitcoin kita coba bentar ya. Oke, di Bitcoin kita hanya menempatkan satu target ya, karena pergerakan di hari sebelumnya sudah signifikan sekali dan pagi-pagi sudah bergerak luar biasa. Karena itu kita hanya menempatkan satu target. Yang pertama kita menempatkan posisi sell di 68073.34. Ini marketnya sudah berjalan ya, bukan di sebelah kiri tapi sebelah kanannya, sehingga sell ini belum tersentuh ya. Ini jarum yang ada di bawah itu sudah kita lewati, artinya kita buka chart itu sudah panjang di bawah. Nah, kita masuknya di 68074 itu di kisaran di atas ini dan tidak ada pergerakan ke bawah sehingga selnya tidak tersentuh. Sementara posisi buy-nya kita tempatkan di 68 sorry. Buy-nya kita tempatkan di 68951.47. Target kita hanya di 69666.33. Dengan demikian sangat sisa ya, artinya kita hanya dapat satu target tidak masalah. Kita sudah hitung. Ada yang bertanya, banyak teman-teman kemarin bertanya apakah ini akan naik lagi. Saya sampaikan karena ada tanda-tanda yang kuat dia masih naik, momentumnya bullishnya masih kuat, tidak ada tanda turun, maka masih akan bergerak naik ya. Sampai di mana kita perhitungkan kalau bergerak naik ya kisarannya ya sampai di dua kalinya, artinya di jarak yang sama ya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya seperti ini, maka dia naiknya kira-kira akan mendekati sama dengan jarak di situ ya. Ataupun misalkan ada kelebihan ya kira-kira di sekitaran itu. Sehingga kalau kita lihat ternyata masih bergerak hampir dua kalinya ya, tidak masalah. Tidak perlu kita sesali, hanya satu target kita dapatkan. Yang penting dari sekian pair yang kita sampaikan minimal ada potensi, ada peluangnya. Kita tidak pernah tahu dia bergerak naik sampai seberapa. Yang penting target kita sudah dapat kita targetkan ya. Target sudah bisa kita dapatkan dengan baik. Maka belajarlah kita juga menahan diri, bersabar, dan menerima yang sudah ada. Baik, ini kira-kira untuk yang di Bitcoin. Nanti kita akan analisa berikutnya ya. Sementara kita kembali ke XAU lagi ya. Kita kembali ke emas lagi untuk memetakan satu hari ke depan. Setelah konsolidasi kemarin, apakah akan bergerak turun atau malah akan bergerak kembali naik? Kita akan coba lihat di time frame H4-nya. Di time frame H4-nya pergerakan masih seimbang naik dan turunnya. Kemudian dari sisi histori ada rejeksi yang panjang, ada beberapa kali rejeksi di sana mencoba naik. Yang kemarin juga banyak gagal. Namun demikian trennya masih kuat naik. Tren ini masih kuat naik. Tren kuat naik, di tengah tren naik ini belum ada konfirmasi turun, yang ada hanya tanda-tanda mau turun ya. Tetapi tentunya karena ini juga cukup tinggi ya, harus hati-hati, kita bisa manfaatkan. Kita perkirakan emas ini masih akan bergerak di 2200 ya, sekitaran 2200 ya. Namun kita lihat dinamikanya, ketika mulai ada tanda-tanda pembalikan ya kita nanti lebih berhati-hati, ikuti saja, jangan sampai kita punya posisi yang di puncak ya, punya posisi buy yang di puncak. Kalaupun kita punya buy harus segera exit ya, kalau sudah betul-betul berbalik. Kita coba untuk menarik area pentingnya dulu.
Kita tandai saja dulu di area yang terdekatnya, support resistennya, kemudian kita nanti tunggu di sana, break di sana. Kemudian ada level psikologis yang kita juga harus tandai. Oke, kita perkirakan akan mulai bergerak turun sehingga kita lebih fokuskan ke posisi sell. Namun kita harus hati-hati, betul-betul harus hati-hati untuk melihat, untuk menempatkan posisi kita ya. Kita tunggu di bawah level psikologisnya saja. Di selnya kita tempatkan 2174.10. Jadi kita perkirakan setelah naik ini konsolidasi ya, kita anggap ini masih konsolidasi datar, tidak ada yang dominan di sana naik dan turunnya. Kalau kita tarik yang kecil ya seperti ini kira-kira. Kemudian tentu nanti lihat breaknya, saya lebih condong ke bawah sehingga akan berpeluang seperti ini, akan break di area supportnya, kemudian sedikit akan terkoreksi dan pada akhirnya tidak bisa menembus lebih tinggi, akan bergerak turun lagi sampai di level bawahnya. Oke, sehingga kita tempatkan selnya di 2174.10 dengan target yang terdekat itu ya berada di sini ya, di 2167, sekitar 600 ya, sekitar 600, 2167. Nih target yang terdekat, di 2167.90. Sementara jika nanti ternyata masih kuat menembus atau artinya punya momentum bearish yang lebih kuat lagi, kita akan menempatkan target berikutnya di 2161. Target yang kedua di 2161.45 dan area jenuh kita tempatkan nanti di sini ya, di 2153. Kira-kira di sini ya area jenuhnya, di 2153. Diingat di area target ini sekaligus nanti menjadi area uji atau support-support yang terdekatnya. Sementara ketika naik bagaimana? Ketika naik ya tentu kita lihat, misalnya hanya menyentuh di target 1 kemudian mulai memantul dan tidak ada tanda-tanda pembalikan, kita uji di 2176 ternyata dia menembus ke atas, ya kita bisa manfaatkan posisi buy di sana ya. Resikonya kita hitung sesuai dengan pertimbangan kita, sesuai dengan perhitungan kita, targetnya juga sesuai dengan pertimbangan kita. Kalau udah ketemu target silahkan resiko itu disesuaikan, kita bisa menghitung dengan risk dan reward rasionya 1:1, 1:1,5, 1:2, silahkan dipilih saja. Kenapa saya tidak menempatkan SL-nya? Terlalu banyak nanti garis, terlalu banyak tulisan, jadi orang melihatnya jadi tambah bingung. Ya, dan lagian setiap individu, setiap trader punya batasan yang sendiri yang berbeda sesuai dengan tingkat kecemasannya. Ya, tidak bisa dengan angka yang pasti. Kemudian di posisi buy-nya kita agak menjauh. Kita tempatkan di 2188. Buy-nya kita tempatkan di 2188.25. Kenapa kita tidak sekaligus di atasnya? Yang pertama biar jarak dengan running tidak terlalu jauh, yang kedua kita masih bisa targetkan hingga di resisten yang terdekatnya, yakni di kisaran 2194, minimal bisa sampai ke target 1 di 2194.70 ya.
Jika nanti ternyata masih kuat naik, bagaimana? Ya kita sesuaikan saja. Kita sesuaikan saja dengan target berikutnya di kisaran 2122 ya, 2200. Ya, sekali lagi tadi kita perkirakan emas ini masih akan bergerak naik, masih akan berpeluang sampai di 2200. 2201.11. Sementara untuk area jenuhnya ya kita sesuaikan adalah saja dengan nanti kondisi ketika dia sudah mulai betul-betul jenuh. Ketika sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan yang kuat, kita baru nanti tentukan area jenuhnya. Karena di atas sudah tidak ada resisten lagi yang lebih tinggi. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan untuk yang di XAU USD. Untuk euronya nanti kita sesuaikan saja. Ya, euronya nanti kita akan menyesuaikan, kita akan analisakan dan kita sampaikan secara khusus saja nanti di grup. Ya, teman-teman yang pecinta euro, pound sterling maupun bitcoin nanti bisa lihat analisanya. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita di XAU USD. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.